Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, bagaikan bejana yang siap dibentuk oleh Sang Penjunan. Bejana yang retak Tuhan pulihkan, bejana yang hancur Tuhan bentuk kembali menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau menghargai kami sebagai ciptaan yang Kau sangat kasihi. Di dalam perjalanan hidup kami, ada kalanya kami mengalami badai kehidupan. Namun satu hal yang kami percaya, Engkau selalu beserta kami. Thank you God. We are your masterpiece. Kami adalah mahakarya Allah yang diciptakan sedemikian rupa, dikasihi, dihargai. Sehingga jika ada hari ini jiwa yang terhilang, gerakanlah hati kami Tuhan seperti Allah menghargai mereka. Jiwa berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang terhilang, tidak ada yang tersesat. Karena itulah kami diutus menjadi duta-duta Kristus. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Biarlah dengan hati yang berserah, bersandar, dan rela dipakai oleh Tuhan, kami mengatakan, Tuhan, inilah kami. Pakailah kami, utuslah kami. Hari ini Tuhan, dunia semakin jahat, dunia semakin gelap. Tidak ada waktu kami hanya bersantai duduk diam menikmati keselamatan. Tapi tugas kami sebagai anak-anak Tuhan adalah mengabarkan gospel, kabar baik, untuk orang-orang yang terhirang, dimulai dari keluarga kami, rekan-rekan kerja di marketplace, teman kuliah, orang-orang yang tiap hari kami ketemu. Itulah jiwa-jiwa yang perlu kami menangkan bagi Kristus. Segala kemuliaan kami kembalikan bagi Kristus yang adalah Raja segala raja, Juru Selamat yang ajaib, Gembala yang baik. Kami berseru dan berdoa bersama-sama. Setiap orang percaya mengatakan amin. Segala kemuliaan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan. Thank you my friends. You may be seated. Saudara, saya sangat menikmati dengan ibadah. Dan GKJ buat saya bukan gereja yang asing, karena istri saya pun dari GKJ, dan saya pernah pelayanan di beberapa GKJ sebagai pembicara. Saya mohon izin lepas masker sesuai dengan usulan dari rekan-rekan dari tim media. Apakah suara saya lebih jelas terdengar, rekan-rekan? Amin. Saya kalau melihat ibadah yang seperti tadi, satu sisi seneng, tapi kadang-kadang agak trauma kalau lihat ada penari yang bawa pita-pita panjang. Saya mau cerita sedikit ya. Jadi saya diundang di sebuah gereja yang tidak sebesar ini, ruangannya agak sempit. Jadi saya duduk di depan dengan Bapak Gembala dan pengurus seperti di sini. Tapi waktu pujian saya kurang konsentrasi. Karena waktu pitanya diangkat lalu digoyang-goyang, itu pita kena hidung dan telinga saya, saudara sekalian. Jadi selama ibadah saya harus menggunakan posisi sebaik mungkin. Setiap pita melambai, kalau itu ke kanan saya ke kiri, kalau itu ke kiri saya ke kanan. Dan itulah satu dinamika dalam ibadah. Tapi hari ini saya sangat senang, saya melihat anak-anak muda, young people, generasi yang Tuhan kasihi. Saya mau berkenalan dengan mereka. Saya tidak bisa melihat mereka, tapi bolehkah hari ini, guys, you are young people. Kalau usia kalian, dengar Bapak Ibu, usia kalian dari 25 tahun ke bawah, boleh nggak berdiri? 25, under 25, silahkan berdiri. Bapak-bapak yang di atas 25 jangan berdiri ya, di bawah 25, ibu di bawah. Luar biasa, berikan tepuk tangan ya. This is the generation that Jesus love, luar biasa ya. Nah berarti yang duduk segenerasi dengan saya ya. Tapi jangan panggil om tante, panggillah kita adalah koko atau kakak ya. So, my friends, I'm proud of you. Saya senang dengan kalian. Siapa di sini yang mengatakan, Tuhan, jangan duduk dulu. Inilah aku, pakailah aku. Boleh angkat tangan?
Inilah aku, wah luar biasa ya, saya dengar dari badan pengurus, ini anak-anak remaja, pemuda sedang bergabung hari ini. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati ya. Hari ini saya akan mengambil tema yang sangat sederhana, yaitu Mission Possible. Tadi tim media sempat salah mengerti, Pak nama filenya apa? Mission Impossible ya? Bukan, Mission Possible ya. Misi itu mungkin. Kalau impossible itu nggak mungkin. Setelah dengar khotbah ini saya berharap tidak ada yang ngomong gini nih. Aduh Pak, penginjilan mah tugas Bapak Gembala, tugas penginjil, tugas tim misi. Memang itu tugas mereka, saya kan kurang pandai ngomong. Benar? Dengar baik-baik. Banyak orang Kristen suka ngomong gini, saya mah nggak pandai ngomongin Pak. Ngomongin apa? Saya nggak pandai ngomong, tapi pandai ngomongin. Ngomongin siapa? Kalau hari ini kita bicara sesuatu cerita yang kita dengar di koran, di sosial media, kita begitu excited. Pengen orang lain dengar. Tapi waktu kita bicara Injil, sepertinya mulut kita tertutup. Kenapa ya? Saudara, hari ini kita bicara misi yang mungkin. Dan kita akan melihat satu bagian dari Yohanes 4. Izinkan saya cerita latar belakang dari apa yang kita baca supaya kita mengerti background dan kita mengerti. Saudara, orang-orang Yahudi pada zaman itu menghindari satu area yang disebut Samaria. Why? Kita lihat ya, di bagian selatan ada Yudea, di bagian utara ada Galilea. Tapi orang Yahudi itu, bahasa Yunaninya, bokamguan ya. Lebih baik memutar daripada lewat daerah Samaria. Saudara, pernah nggak di Jakarta kita melabel satu tempat? Kalau kita lewat jalan itu, kota itu, image orang-orang langsung buruk. Baru aja nyebut nama tempat, mungkin di Kalimantan ada, di Bandung juga ada, di Jakarta ada. Baru aja kita bilang, dari mana kamu? Dari tempat. Kenapa lewat daerah itu? Nah saudara, kenapa ada image yang begitu buruk tentang Samaria? Nanti kita lihat di bagian berikutnya. Nah saudara sekalian, pada saat itu Israel terbagi dua, bukan? Kita tahu dari sejarah, mungkin anak-anak muda belajar di sekolah, ada nama Raja Yerobeam yang di utara dan Raja Rehobeam yang di selatan. Tapi ada raja-raja yang luar biasa dipilih oleh Allah, yaitu Saul, Daud, dan Salomo. Inilah the great kings yang Tuhan pakai pada zamannya. Nah, namun saudara sekalian, waktu kita bicara tentang Samaria, ini lain cerita. Gak ada orang yang mau lewat daerah itu. Sebisanya menghindari. Sebisanya menjauhi. Sebisanya tidak berhubungan dengan orang itu. Dalam istilah modern zaman sekarang, orang Yahudi begitu diskriminasi pada kelompok ini. Sampai di sini saya mau berhenti. Saya pernah diundang oleh satu gereja, bukan di Jakarta, di luar pulau. Temanya menarik. Pak, tolong khotbahkan gereja adalah satu. Saya excited, yang mengundang teman saya. Dan ketika saya buka suratnya, karena sebelumnya lisan, kemudian buka surat, saya kaget. Ada note, ada catatan sedikit, Pak, di tengah khotbah boleh nggak selipkan kalimat? Saya bingung ya, kalimat apa? Kita lebih senang gereja ini menjadi satu suku. Boleh nggak di tengah khotbah, ya Bapak aturlah supaya di tengah khotbah itu Bapak bilang suku-suku yang tidak sama cari gereja lain dah. Wow. Saya takut salah baca. Langsung saya call teman saya nggak ngerti dengan tujuan khotbah yang harus saya sampaikan. Iya Pak, gereja ini punya sejarah, suku ini nggak suka dengan suku ini, dan kita rasanya nggak nyaman ada mereka Pak. Bolehlah Pak, ya singgung dikit ya, biarlah yang bukan dari suku yang sama cari gereja lain. Saya bilang pada teman saya, sorry my friend, saya nggak bisa terima hal ini. Kalau kamu mau maksa saya undang khotbah dengan tema ini, saya nggak jadi datang. Karena itu di luar pulau, daripada mereka mengeluarkan biaya undang saya dan mereka kecewa.
Tapi teman saya mengatakan, dia terserah kamu dah. Apa yang Tuhan taruh di hatimu, nah itu saya mau. Sudah rupanya dalam gereja itu ada gesekan, ada tension. Antara satu suku dengan suku lain, ada pertengkaran, perselisihan yang tidak terselesaikan. Ngeri nggak sudah? Dalam satu gereja kita mengatakan we are one. Gereja adalah tubuh Kristus yang menjadi kepala adalah Yesus, kita adalah anggota tubuhnya. Tapi sesama anggota tubuh gontok-gontokan. Waktu saya masuk ke sini saya bersyukur pada Tuhan. Karena di GKJ ini saya membayangkan tadi waktu anak muda menari, bergembira, bersorak. Itu adalah prototipe surga, amin. Kita bersorak, kita menyanyi dari berbagai suku bangsa. Saya nggak ngomong warna kulit di sini ya. Ada yang kulitnya terang, ada kulitnya yang lebih terang, ada kulitnya sangat terang. Begitu ya, itu lebih netral ya. Saudara sekalian, itulah gereja. Saya senang karena tadi waktu bicara dengan seorang rekan pengurus, gereja ini mengutus misionaris lokal setiap ada retret untuk membawa jiwa bagi Tuhan dari anak-anak sekolah yang mungkin 60-70% bukan orang Kristen. Itulah gereja, saudaraku. Kalau hari ini kita bicara tentang misi, kita mesti belajar dari kegagalan orang-orang Yahudi yang merasa superior. Tapi diskriminatif. Dia tidak suka dengan suku lain. Merasa sukunya paling hebat. Nah hari itu dikatakan firman Tuhan dengan jelas mengatakan Yesus harus melalui daerah Samaria. Pertanyaannya kenapa? Karena Tuhan Yesus memiliki perjanjian ilahi dengan seorang perempuan yang dia tahu jelas latar belakangnya. Perjalanan ini tidak mudah, penuh dengan bahaya. Karena kalau kita dengar daerah Samaria itu daerah The Bronx, saudara sekalian. Banyak penyamun, banyak penjahat, ditambah lagi ada tension antara orang Yahudi dan orang Samaria. Jadi kalau ada orang Yahudi lewat daerah Samaria, pasti orang Samaria pun enggak happy. Demikian juga orang Yahudi lewat daerah Samaria enggak happy juga. Saudara, saya tidak berharap di gereja kita itu membeda-bedakan, mengkotak-kotakan. Saya cuma mau bergaul dengan kelompok ini aja lebih nyaman. Saya nggak suka dengan kelompok ini karena begini dan begitu. Saudara, ada sejarah memang perlu kita mengerti. Pada saat itu orang Israel dibawa ke pembuangan oleh bangsa Asyur. Sebagian ditempatkan di Babilonia. Nah, sebagian Yahudi yang tersisa, yang tidak ke pembuangan, tinggal di Samaria, menikah campurlah dengan orang-orang Samaria. Makanya orang Samar itu enggak jelas. Yahudi bukan, tapi kalau ditanya kamu ada darah Yahudi? Iya, karena kami menikah campur. Tetapi mereka punya konsep ibadah yang berbeda dengan orang-orang Yahudi karena sudah menjadi sinkretis. Saudara pernah lihat enggak? Ada orang Kristen, namanya Kristen tapi masih campur-campur keyakinannya. Saya pernah khotbah di satu gereja, bukan di Indonesia tapi di satu tempat. Waktu saya khotbah, ada seorang bapak mengatakan, aduh Pak, terima kasih ya, khotbahnya sudah negur saya. Saya tanya, di bagian yang mana Pak? Waktu salaman di depan, sebetulnya saya malu Pak mau mengaku. Kenapa Pak? Hari ini saya dengar khotbah, tapi sebetulnya hari Kamis saya udah janjian, mau cari tukang kuamiah. Buat apa? Ya iseng-iseng lah Pak, lihat garis tangan, kenapa hidup keluarga saya banyak masalah, usaha macet, saya terus bertengkar dengan istri, anak-anak gak hormat dengan saya pusing Pak. Saya tahu Tuhan menolong saya, tapi siapa tahu dah dengan orang kuamiah itu yang akan nolong saya bisa mengerti nasib saya itu seperti apa sih. Lihat gak saudaraku? Ada orang-orang yang mau Kristen, hari Minggu, haleluya. Hari Senin sampai Sabtu, haleluya, saudara sekalian. Hari Minggu, cari Tuhan. Hari lain, cari setan. Dia tahu ada kuasa kegelapan di balik ramalan itu. Nah kita lihat nanti ya, kenapa orang Samaria ini
terus menyebut dengan Yesus gunung Gerizim, Gerizim, Gerizim. Ada sejarahnya saudaraku. Jadi kebayang nggak orang-orang Yahudi di sini tuh udah tercampur, terkontaminasi. Gaya hidupnya, cara berpikirnya. Sudah disebutkan di sana ada sumur Yakub. Yang dalamnya kurang lebih 46 meter, sangat dalam. Dan Tuhan Yesus di sini, ini sebagai contoh penginjilan dan komunikasi yang baik bagaimana menjangkau jiwa. Saya harap setelah dengar khotbah ini nggak ada yang ngomong, penginjilan itu sulit ya Pak. Kayaknya itu bukan karunia saya, no one say that. Karena sebetulnya Tuhan Yesus memberikan contoh penginjilan dimulai dari membangun hubungan. Kita ulang ya, penginjilan dimulai dengan membangun apa? Hubungan. Kayaknya belum sarapan ya. Penginjilan dimulai dengan membangun apa? Hubungan, relationship. Saudara, saya senang dengan berbagai metode penginjilan, tapi watch out. Jangan baru ketemu orang di pasar, di kantor, di kampus. Kita langsung ngomong gini, kamu percaya Yesus belum? Belum, masuk neraka loh. Wah saudaraku ya. Kalau kita ngomong begitu orang udah nggak ada empati sama kita dan kita pun nggak empati sama mereka. Hei, kalau kamu nggak percaya Tuhan, kamu akan dihukum lu di neraka. Usahamu akan hancur, hidupmu akan berantakan. Itu ancaman bukan penginjilan. Saudara, kita mesti belajar dari Yesus. Dia membangun hubungan dan kita akan lihat Yohanes 4 ayat 4. Silakan baca. Atau sama-sama dulu ya, 1, 2, 3. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kata harus itu dei dalam bahasa Yunaninya. Karena Yesus sadar ada satu janji ilahi dan dia membuka dengan sebuah dialog. Saudara, kalau diperhatikan menarik ya. Kalau kita membaca Alkitab, anak-anak muda yang suka Bible study, coba kita bandingkan dengan Yohanes 3. Nanti di rumah aja kita baca keseluruhan. Saya mau bandingkan dulu ya. Di Yohanes 3 ada seorang yang terpandang namanya Nikodemus. Orangnya cool, gak banyak debat, elegan, pemikir. Ngomongnya sangat santun tapi dalam. Dia datang malam hari, kenapa tuh? Supaya gak ada yang tahu. Tapi Nikodemus berinisiatif mau ketemu Yesus. Yohanes 3. Yohanes 4, Tuhan Yesus sengaja datang ke Samaria. Membangun percakapan dengan seorang perempuan yang pada zaman itu orang Yahudi itu gak boleh dekat perempuan. Di dalam sejarah Yahudi ini, kalau ada suami husband ketemu istri di jalan, padahal suami istri, mereka punya kebiasaan suami nggak mau nyapa istri di tengah jalan karena nggak boleh. Sampai segitunya tuh. Padahal ini Yesus tahu ada satu resiko yang besar dan di sana kita lihat kalau Nikodemus tenang cara ngomongnya, perempuan ini mah ngegas melulu ya. Tuhan Yesus ngomong apa? Enggak, nenek moyang kami begini. Enggak, pernah nggak saudara menginjili? Orang itu ngajak debat. Akhirnya saudara frustasi, dia frustasi, kita ngomong begini, jenis ini nggak bisa diinjili, harus ditempeleng oleh malaikat, begitu ya, baru bertobat. Jenis ini nggak bisa didekati, harus ditengking. Saudara pernah nggak rasa nggak sabar ngadepin orang, anggota keluarga, kita injili nggak malah ngajak debat. Tapi waktu saya membaca bagian ini, Yesus dengan tenang, tidak terpancing, tidak emosional, Yesus dengan sabar, membangun hubungan. Itu kunci yang pertama saudaraku. Penginjilan yang baik dimulai dengan membangun hubungan yang baik. Nah saudara, apa yang Yesus cakapkan? Percakapan biasa, casual. Saudara kalau ketemu orang yang belum percaya, jangan ujuk-ujuk bahasa Sunda ya. Bahasa Inggrisnya apa? Sudden begitu ya. Kita ngomong sama orang yang belum pernah ke gereja, nggak tahu Alkitab. Kamu tahu nggak Tritunggal? Hah? Tritunggal sih ada toko tuh di jalanan dekat ABC katanya ya. Itu bukan toko elektronik, saudara. Kamu tahu nggak Amil, Premil, Postmil? Orang ini nggak ngerti akhir zaman. Ibu-ibu yang sederhana, saya emang gak ngerti Pak, premil, postmil, tapi saya sedang hamil. Begitu saudara sekalian ya. Belum apa-apa udah debat teologi. Hai guys,
Kalau kalian ketemu mahasiswa di kampus, ada yang kritis dan ngajak debat, kita kenapa dibully oleh mereka? Karena kita kepancing. Udah kepepet bilang gini, nanti ya jawabannya saya tanya pendeta saya, begitu ya. Wah saudaraku, kita akhirnya kehilangan energi hanya untuk berdebat. Mulai dari percakapan biasa, saya senang dengan kalimat ini. Yuk baca sama-sama. Berilah aku minum. Nah saudara, ya. Nah saudara mungkin ini ada yang tersisa dulu di sini, saya mau tunjukkan ya. Nah, ada satu kalimat sederhana sekali. Nah ini, yuk sama-sama katakan, berilah aku minum, give me to drink. Saudara, saya tuh kaget lihat bagian ini, jujur. Kenapa Yesus mau ambil resiko ya? Katanya kan dia Allah, malah minta air pada perempuan yang kita tahu backgroundnya tidak baik. Resikonya besar. Kan Yesus bisa membuat mujizat waktu haus, Bapa berikan air, langsung air datang ya. Bapa aku lapar, ada Samaritan hamburger turun dari langit ya. Bapa aku lelah, kemudian Tuhan dengan tidak sulit mendapatkan tempat di mana bisa berbaring. Tapi perhatikan di sini, Tuhan Yesus tidak pernah melakukan mujizat untuk menyenangkan diri sendiri. Setuju dengan saya? Di dalam Alkitab, koreksi kalau saya salah. Di dalam Alkitab tidak ada bukti bahwa Yesus melakukan mujizat hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Tidak pernah. Dia melakukan mujizat adalah untuk menolong orang banyak. Waktu dia mengubah 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang bahkan lebih. Itu untuk orang banyak bukan untuk dirinya. Saudara coba pikir baik-baik, kenapa Yesus itu ya capek-capek membangun percakapan berilah aku minum. Emangnya gak bisa buat air dari surga yang langsung turun? Kenapa dia ngubah dari air menjadi anggur, bikin heboh? Demi keluarga yang sedang bergumul. Demi keluarga yang perlu ditolong, bukan untuk show off, bukan untuk menunjukkan aku hebat, aku bisa. Perhatikan di sini, banyak orang Kristen suka banget dengar kata mujizat. Ikut kebaktian, mujizat. Ingin lihat, mujizat. Tapi Yesusnya diabaikan. Karena dalam pikiran benak pencari mujizat, Yesus nggak penting, yang penting mujizatnya. Nah saudara, Yesus bicara dengan perempuan ini, membangun hubungan, dan kita melihat ya, Yesus pun sama seperti kita. Just like us. Dia bisa haus, dia bisa lelah, dia bisa lapar. Itulah kemanusiaan sejati di dalam diri Kristus. Kalau hari ini ada yang mengatakan, saya sedang capek Pak dengan kehidupan. Apalagi sekarang katanya Omikron makin naik, keluarga saya, teman dekat saya ada yang kena juga. Kita jadi bingung nih, mau ke gereja onsite atau online, atau udahlah saya nggak usah ke gereja dulu, tapi hari ini berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan, luar biasa ya, amazing. Saya akan bawa kesaksian GKJ Season City ini untuk mengencourage jemaat yang selalu berdalih, nggak usah ke gereja dulu dah, ini lagi bahaya. Tapi temannya telepon, ke restoran yuk, ayo deh boleh dah, begitu ya. Saudara kalau ke restoran nggak takut, ke tempat wisata nggak takut. Tapi kalau ke gereja penuh ketakutan, apa yang terjadi saudaraku? Saya bukan menentang ibadah online, di gereja kami pun masih hybrid. Tapi ada jemaat ngomong begini, enak juga online ya, nggak usah ganti baju, tinggal pergi dari tempat tidur ke ruang tamu, itu pun telat saudara sekalian. Itu pun kameranya di close, kita nggak tahu, begitu dibuka dia lagi nyetrika saudara sekalian ya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa, saudara sekalian. Come on. Kalau hari ini saudara diminta ketemu Bapak Jokowi, datang harus jam 10 di Season City, saudara mau datang jam berapa? Ada yang datang jam 8, 2 jam sebelumnya ya. Kalau ibadah jam 10, saudara datang jam berapa? Saya nggak lihat siapa yang telat. Saya nggak lihat duduk di depan. Tapi yang telat bertobat. Oh enggak, saudara sekalian, saya nggak diundang lagi ya.
Saudara, kita seringkali meremehkan hal ini. Kita tidak memandang bahwa ini adalah sebuah undangan dari Yesus. Bukan hanya untuk perempuan Samaria, tapi untuk kita. Ini adalah ada hubungan dengan konsep ibadah loh. Guys, saya mengasihi kalian, mencintai kalian. Tapi saya coba ngomong satu hal. This is not performance. Do you agree with me? Ini bukan performance. Ini sedang membawa jemaat untuk bertemu siapa? Tuhan Yesus. Karena itu dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, barang siapa menyembah Dia harus dalam roh dan kebenaran. Nah, kita akan mendengarkan dari apa yang dibacakan oleh saudara kita ya. Kita akan lanjut. Ini kecil tapi boleh dibaca, silakan. Yohanes 4 ayat yang ke-10 sampai 15, firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Terima kasih. Saudara, tadi saya tanya kenapa Yesus nggak langsung buat mujizat tanpa harus minta pada perempuan ini. Ini poinnya. Karena Yesus mau melibatkan perempuan Samaria ini dalam penginjilan. Amin. Jikalau Tuhan Yesus mau memakai seorang yang kehidupannya tidak beres, masa lalunya kelam, di akhir kisah ini dia dipakai dari pejinah menjadi penginjil. Dari broken person menjadi evangelis. Rahasianya di mana saudaraku? Karena Yesus akan berkata pada perempuan ini, we need you. Aku membutuhkan engkau. Saudara, hari ini kalau ada pekan misi, bulan misi, donasi untuk misi, kita dilibatkan di dalam misi, jangan jadi beban. Jangan jadi burden. Ini adalah sebuah hak istimewa di mana Allah berkata kepada kita semua, Dia membutuhkan kita. Bukan sekedar kita membutuhkan Dia, tapi Allah pun membutuhkan kita untuk menyatakan rencana yang agung. Nah, sudah kita lanjutkan dalam cerita ini. Perempuan ini masih terus bicara air secara jasmani. Malah ngajak debat dengan Tuhan Yesus. Kalau gitu minta dong air itu supaya saya nggak usah nimba lagi. Kalau kita mungkin udah nggak sabar ya. Tapi Yesus itu berusaha menerima dan mengerti. Saudara, ada banyak metafora di dalam Alkitab yang menarik. Perhatikan di sini ya. Ketika Yesus berhadapan dengan orang buta, dia bicara terang dunia. Ketika dibicara dengan Maria dan Marta yang sedang menangis karena Lazarus mati, dia bicara kebangkitan. Waktu murid-murid merasa kecewa sepanjang malam, kami cari ikan, gak dapet Tuhan. Tuhan bilang, aku akan menjadikan kalian penjala manusia. Saudara, hari ini Tuhan Yesus itu sedang mungkin berbicara kepada kita. Kita berbicara memikirkan sesuatu yang Tuhan tahu. Ini akan membahayakan kita. Makin membuat kita jauh daripada Tuhan. Seringkali Tuhan mengajak kita berpikir, anakku, sebetulnya apa yang kau cari? Apa yang kau ingin dapatkan? Perempuan ini pikirannya adalah materi, sesuatu yang memuaskan dirinya dan gak mau repot.
Dengan kata lain, saudara saya, ini sebuah jebakan. Bukankah hari ini di dalam budaya yang semakin modern, ada orang mengatakan kalimat ini, just a little more. Tuhan sudah kasih A, pengen kita dapat B. Tuhan sudah kasih B, kita pengen dapat C. Dan kita terus tidak puas, tidak puas, tidak puas. Dan mungkin pagi ini kita mari koreksi, apa sih yang saat ini kita sedang cari, saudaraku? Sesuatu yang sementara atau sesuatu yang kekal. Sesuatu yang membuat kita menikmati hanya secara lahiriah dan jasmani. Atau kita memikirkan sesuatu yang kekal. Yang tidak bisa ditukarkan dengan apapun. Tapi kadangkala cara berpikir kita beda. Mungkin maaf hari ini ada banyak anak Tuhan mengatakan, Tuhan tuh kok gak ngerti ya kebutuhan saya. Saya udah ikut doa puasa, saya udah ikut ibadah, saya kasih persembahan. Tapi kenapa apa yang saya minta Tuhan tidak berikan? Di dalam bagian lain Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu minta Tuhan akan berikan kok. Tapi Tuhan gak mungkin ngasih ular pada yang minta roti. Tuhan gak mungkin ngasih sesuatu yang membahayakan kita, saudaraku. Tapi problemnya apa yang kita minta tanpa kita sadari membahayakan diri kita, dan di situ Tuhan gak kasih. Kalau hari ini ada anak 2 tahun minta pisau, masa ada orang tua yang baik bijak mata, gak apa-apa nak, main pisau dah supaya kamu jadi kesatria atau kamu jadi pendekar nanti suatu kali ya, gak apa-apa, main aja ini pisau. Wow, saudara sekalian, orang tua ini perlu dikonseling. Kalau kita tahu itu membahayakan, mengatakan nak belum waktunya. Jadi jawaban doa itu ada 3, saudaraku. Yang pertama adalah yes, Tuhan bisa kabulkan. Yang kedua adalah wait, tunggu. Yang ketiga apa? Bukan no. Something better Tuhan sedang siapkan. Nah, saudara, kita berlanjut dengan bagian ini. Setelah perempuan ini memang belum mengerti karena belum di sana, dia belum terbuka pikirannya, tapi Yesus dengan sabar berusaha mengerti dan menerima. Dan di bagian berikut, saudaraku, ada hal yang menarik nih. Tuhan Yesus perlu berbicara tentang hal yang sangat serius dari kehidupan perempuan ini. Kita akan lihat yuk bagian ini. Silahkan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Terima kasih. Saudara perhatikan di sini ya, kita mesti belajar sesuatu. Pada waktu nanti kita menginjili, kita tahu ada orang yang mungkin kehidupannya berdosa, jauh dari Tuhan, hidupnya berantakan. Tapi kita harus membawa hati yang penuh kasih. Kita perlu menyatakan kebenaran, kita perlu membukakan dosanya, tapi dengan care. Karena kalau kita hanya menekankan kebenaran tanpa kasih, kita akan jatuh dalam penghakiman. Tapi kalau kita hanya menekankan kasih tanpa menyatakan kebenaran, kita kompromi. Dan kita mesti belajar dari Yesus, dia menyatakan kebenaran dengan penuh kasih. Itu namanya carefrontation. Namanya apa? Carefrontation. Bukannya mengkonfrontasi, tapi dia sedang mengungkapkan kebenaran dengan penuh kasih. Why, saudaraku? Karena there is no conversion without conviction. Tidak ada sebuah pertobatan tanpa pengakuan. Nah, saudara, menariknya, Yesus mengatakan, panggillah suamimu. Perempuan yang ngomong, I have no husband. Saya nggak punya suami. Coba kalau kita dengar jawaban itu, dasar ya. Udah banyak dosa, banyak bohong lagi loh. Gimana lu bisa diselamatin? Ya, aduh, gua mah pusing lah ngomong. Kita sama saudara dekat mungkin ya, udah kebiasaan di tempat dia tinggal, ke Jakarta juga nggak bisa lepas main judi. Lu tuh kapan sih mau bertobat? Judi melulu. Nah, saudara, teman saya bilang begini, gampang banget sebagai worship leader, sebagai pengkhotbah melihat jemaat itu udah bertobat atau belum. Hah? Gimana caranya? Lihat dari cara tepuk tangannya. Oh ya, teman saya ngajarin. Kalau ada jemaat lagi ibadah, tepuk tangannya begini,
tuh belum bertobat tuh. Makanya nanti Pak Gembala akan lihat ya, siapa yang tepuk tangan bagi dalam Yesus, kita bersaudara, yo, begitu ya. Nah saudara, saya ditegur jujur. Kadang saya nggak sabar saudaraku, ngadapin saudara, teman yang kayaknya tidak ada kerinduan untuk berubah. Saya udah ngomong kebenaran tapi bawaannya tuh kadang jadi emosi ya. Karena apa? Kita kurang sabar. Tapi Yesus itu bisa ngomong gini, you said well. Saya kaget tuh waktu lihat terjemahan bahasa Inggris. Apanya yang well Tuhan? You said well. Engkau berkata baik, apa yang baik? Nah yang menarik saudaraku, Yesus tuh gak kepancing tuh. Ya, coba kamu cerita 5 suami itu siapa aja? Ya yang pertama si Amiau Tuhan ya. Yang kedua Akyang ya. Semoga gak ada nama ini ya sudah sekalian ya. Aliang ya. Lalu dan ada berikutnya. Dan terakhir yang parah ya. Amsyong katanya ya. Nah ini suami yang kelima Tuhan ya. Setelah itu saya gak punya suami lagi. You said well. Saudara kita gak usah membahas sesuatu yang gak penting. Itu namanya curious. Beda banget antara care dan curious, saya itu paling jengkel. Kalau ada satu momen saya mengkonseling seseorang, ada jemaat itu suka basyunannya kepoh. Begitu ya, setelah selesai konseling, Pak si itu ngomong apa tadi? Konseling sama Bapak ya? Tahu nggak Pak? Memang aduh parah sekali Pak, dia itu selingkuh loh Pak. Ya, hah? Kok bisa Bu? Sama dengan suami saya Pak. Dia selingkuh, suami saya berlingkuh-lingkuh Pak. Begitu ya. Wah, jadi cerita dosa orang. Saudara saya cuma negur dia. Wait a moment. Wait the moment. Do you care? Or are you curious? Apakah saudara peduli atau cuma pengen tahu? Kalau cuma pengen tahu, itu tidak menolong orang. Tapi kalau kamu peduli, tolonglah dia, nyatakan kebenaran, bimbing dia untuk mengenal siapa Yesus. Kalau hari ini kamu cuma ngomongin dosa orang, buat list yang panjang, si itu mah begini, sini mah begini. Wah orang ini mah susah lah diinjili. Saudara buat apa? Kalau kita cuma menjatuhkan orang, menghakimi, menyudutkan dan tidak membawa dia ke sorga. Kalau kita ada care dan compassion, kita harus belajar seperti Yesus menyatakan kebenaran dan kasih bersamaan. Saudara memang penginjilan itu sangat unik. Butuh hikmat dari Tuhan. Tapi yang saya senang dari wanita ini, apa yang terjadi kita lihat yuk. Silahkan tolong bacakan. Agak sedikit panjang tapi tolong perhatikan baik-baik supaya kita menemukan benang merahnya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Terima kasih. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya dengan penuh kasih. Bukan hanya berbicara kebenaran. Tapi Tuhan Yesus juga menantang perempuan ini untuk berubah. Saudara, perempuan ini punya catatan historis. Kenapa dia tertarik bicara tentang Gunung Gerizim? Karena dalam pemikiran orang Samaria, Gerizim itu gunung yang kudus. Punya pemahaman teologi tapi salah. Taman Eden itu ada di Gerizim. Waktu Ishak
mempersembahkan anaknya. Waktu Ishak dipersembahkan itu pun di Gunung Gerizim. Jadi dalam benak dia adalah, wow, Gunung Gerizim itu adalah tempat yang membawa keberuntungan. Saudara, saya dibesarkan oleh keluarga yang belum kenal Tuhan. Saya masih ingat waktu SD, SMP, saya nggak ngerti orang tua saya, ipar saya yang belum percaya Tuhan. Dikit-dikit kalau ada masalah, aduh kita mesti ke Gunung Kawi. Kita mesti tanya orang pinter. Itu Gunung Kawi itu sering kali disebut. Dan saya nggak ngerti waktu itu karena keluarga saya bukan Kristen saat itu. Nah saudara, kebayang nggak perempuan ini punya pemikiran yang sudah tertanam di dalam pikirannya tentang apa yang diajarkan oleh leluhurnya, nenek moyangnya. Makanya bilang, bapak-bapak kami, nenek moyang kami menyembuh di Gerizim kok. Saudara, ini adanya ikatan yang luar biasa dalam perempuan ini. Karena menurut dia, inilah gunung di tempat saya bisa beribadah. Jadi perempuan ini membatasi ibadah penyembahan kepada Tuhan berdasarkan lokasi. Ada seorang bapak ngomong begini, Pak doain saya ya. Saya lagi ada banyak pergumulan, usaha bisnis, tapi saya bersyukur ada kesempatan saya ikut jalan-jalan ke Israel. Ditanya lebih lanjut, kenapa Pak? Iya, saya lagi nulisin doa nih. Oh ya, doa apa Pak? Iya, nanti waktu doa saya mau masukkan di tembok ratapan. Karena bagi saya kalau saya datang ke tembok ratapan, doa saya pasti dijawab oleh Tuhan. Ada yang lebih serius lagi saudaraku. Ada ibu-ibu mengatakan, saya gak jadi dah dibaptis di gereja. Kenapa Bu? Kebetulan saya ikut tur ke Israel, saya mau dibaptisnya di Sungai Yordan aja dah. Padahal di Bandung ada Sungai Citarum, saudara sekalian ya. Di Jakarta ada Citayam ya. Dia cari Sungai Yordan jauh-jauh untuk dibaptis. Lihat nggak saudaraku? Banyak orang berpikir kalau ke tempat ini lebih rohani. Gunung Gerizim penuh mistis, tapi Tuhan bilang, engkau bicara bapak-bapak, aku bicara Bapa di sorga yang mengasihi engkau. Saudara, karena waktu sangat terbatas, saya akan melihat bagaimana perempuan ini bicara dengan Yesus. Pertama, dia cuma ngomong, ini adalah orang Yahudi. Lalu berlanjut dia bilang, Sir, Tuan. Kemudian dia ngomong, wow, dia nabi, bisa tahu loh kehidupanku. Kemudian akhirnya dia mengerti bahwa Yesus adalah Mesias. Dan dia akhirnya mengaku Yesus adalah Kristus. Tapi gak berhenti di sana loh. Dia cari orang setelah dia mengerti akan kebenaran, dibuka rohaninya. Dia mulai keluar, bicara pada orang banyak, mengatakan, aku sudah bertemu dengan juru selamat dunia. Amazing ya. Lihat gak saudara, pertumbuhan rohani itu proses. Pengenalan akan Tuhan itu proses. Sama seperti perempuan ini, dia berpikir itu Yesus siapa sih? Cuman orang Yahudi. Tapi sampai pada pengenalan dia adalah juru selamat dunia. Karena kebenaran itu sudah terbuka buatnya. Doa kita saudaraku, enggak apa-apa. Jangan mudah kecewa, kita mungkin sedang nolong suami kita. Ya, kakek kita atau mertua kita, ada satu keluarga seneng banget mertuanya, grandpanya itu mau dibaptis. Itu dikumpulin tuh, papa, mama, semua keluarga besar, cucu, cicit. Karena engkongnya yang dulu punya keyakinan susah banget, jangankan dibaptis, ke gereja aja gak mau. Setelah kumpul keluarga, gembala dipanggil. Grandpa, kungkung, papa, udah siap dibaptis besok? Siap. Lalu gembalanya tanya, sebelum besok dibaptis Pak, tolong jawab pertanyaan ini. Karena ini penting, supaya Bapak mengenal siapa Yesus. Jadi menurut Bapak, siapa Yesus? Wah, itu ya anak, mantu, cucu, cicit udah tegang tuh. Ya, ingin dapat jawabannya dari si engkong, si kungkung. Wah, begitu ditanya sama sang gembala, si kakek kungkung dengan yakin mengatakan, Yesus? Iya, siapa Yesus? Yesus orang Belanda. Nah, sudah sekalian ya. Celaka enggak? Udah katekisasi 6 bulan, ikut pelajaran, besok mau dibaptis ditanya siapa Yesus? Orang Belanda katanya sudah sekalian ya.
Ya memang itulah saudaraku. Di dalam kehidupan ini ada sebuah proses. Nah ketika perempuan itu bertemu dengan Yesus, dia meninggalkan tempayannya, pergi ke kota dan berkata, nah ini saya mau katakan ini. Kalau hari ini ada orang ngomong penginjilan sulit, belajar dari wanita ini. Cuma 2 kata. Perempuan ini cuma ngomong sama-sama yuk, mari lihat. Itu aja. Saudara, penginjilan dimulai dari kekuatan ini. Mari kemana? Lihat Yesus. Ia akan mengubah hidupmu. Dari mana kamu tahu? Karena dia sudah mengubah hidup saya. Itulah perempuan Samaria. Dengan 2 kata sederhana, dia punya pemahaman teologi yang dangkal. Dia punya background yang gelap. Tapi setelah diubah oleh Yesus, dia punya hati untuk menginjili. Mari lihat. Nah saudara, saya mau tutup dengan 5 kalimat yang sederhana, tapi diakhiri dengan huruf yang sangat powerful. Kita ulang yuk kalimat ini. Gospel, 1, 2, 3. Lebih keras, 1, 2, 3. Ya. Yang pertama adalah G. Apa itu G? Dikatakan God created us to be with Him. Allah menciptakan kita untuk bersamanya. Kita ulang ya. What is G, anak-anak muda? 1, 2, 3. Bahasa Inggrisnya anak-anak muda, 1, 2, 3. Apa itu G? Wah masih lemes anak muda ya. Apa itu G? God created us to be with Him. Allah menciptakan kita untuk bersamanya. Apa itu O? Saudaraku, kita baca sama-sama yuk. Our sins separate us from God. Dosa memisahkan kita dari Allah. Ya. Kemudian apa itu S? Sin cannot be removed by good deeds. Dosa tidak bisa dibersihkan, diangkat dengan perbuatan baik. Apa itu P? Sama-sama. Paying the price for sin. Jesus died and rose again. Untuk membayar dosa, Yesus harus mati dan bangkit kembali. Huruf berikutnya apa? Saudaraku, everyone who trusts in Him alone has eternal life. Setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, dia memperoleh hidup yang kekal. Yang berikutnya saudaraku, L, life with Jesus starts now and lasts forever. Ya, hidup dengan Yesus dimulai hari ini dan berakhir pada kekekalan. Itulah gospel. Saudara, kalau hari ini kita mulai cerita dari yang sederhana, menyadarkan orang tentang dosa, dengan hati yang penuh kasih kita beritakan, dengan cara yang mudah dimengerti, saudara sudah menjadi pengabar Injil. Saudara sudah menjadi duta Kristus. Ya, gospel. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, siapa target kita? Siapa yang mungkin di benak kita orang Samaria? Kalau kita lihat pemuda yang pakai kacamata, wah ini mahasiswa, ini cocok buat saya. Ya. Kalau B, ini cocok dengan suku saya. Ya. Mungkin kalau C dan seterusnya, dan termasuk dengan anak kecil, wah saya kan guru sekolah minggu, memang saya mesti ngijilin anak-anak. Tapi begitu ketemu orang yang serem yang ada di tengah itu, gimana respon kita? Saudara, satu kali di gereja kami ada seorang yang membawa seorang pemuda preman, penuh dengan tato di anting, begitu ya. Lalu datangnya juga memang dengan sikap gesture yang kadang membuat kita mungkin kaget. Saya perhatikan tuh, mulai dari penyambut jemaat, cara memandang itu beda. Karena gak kebiasaan buat kita kan, kedatangan orang yang mungkin tidak pakai baju rapi, datang dengan sikap yang mungkin tidak menyenangkan. Tapi saudara, mungkin gereja kita kadang harus menerima orang Samaria. Saya rindu dan saya berdoa untuk GKJ Season City, bahkan seluruh GKJ yang sedang melihat tayangan ini juga. Kalau ada orang baru masuk, seorang berdosa, seorang yang mungkin hidupnya putus dengan harapan, dia tidak tahu masa depan seperti apa, dia duduk di belakang sana di pojok. Karena malu duduk di tengah-tengah, dan dia merasa badannya mungkin bau, belum mandi berhari-hari, dan dia merasa tidak layak ada di tengah kita. Tapi dia duduk paling pojok, dia lihat kita nyanyi, dia dengar khotbah, dia lihat kita berinteraksi satu dengan yang lain.
Tapi orang itu sebelum pulang ngomong begini, I smell Jesus here. Saudara mau? Amin. Orang-orang datang mengatakan, wow, di GKJ Season City betul-betul saya merasa diterima. We smell Jesus here. Saudara, memang ada barrier, kadang kita nggak biasa. Ya, budaya beda, bahasa beda, agama beda, secara sosial pendidikan beda. Kayak perempuan itu, Yesus ngomong air hidup, dia ngomong air di sumur. Bahasa kerennya nggak nyambung, saudara sekalian. Pernah nggak kita nginjili orang nggak nyambung? Kita perlu sabar. Saudara, hari ini saya ingin cerita sedikit sebagai penutup. Waktu putri saya diutus ke Fiji oleh pastornya bersama dengan 10 orang, 2 kena Omikron, hampir nggak jadi. Dia harus melayani orang-orang di sana yang beda bahasa, kebiasaannya beda, tata cara kehidupan yang begitu berbeda. Anak saya ngomong gini, "Pak, bagaimana ya saya bisa ngomong bahasa mereka?" Saya bilang, coba kamu beli dictionary. Dan kamu tanya kepada teman-teman yang pernah ke sana, gimana kamu menyapa, gimana kamu berelasi. Enggak mudah saudaraku, ada barrier. Tapi kadang-kadang kita memang harus keluar dari zona nyaman. Saya yakin orang-orang yang pergi ke Kalimantan, yang diceritakan tadi oleh seorang rekan sebelum saya naik ke atas ini. Saudara mungkin tidak terbiasa bertemu anak-anak yang ngomongnya enggak sopan. Yang perilakunya enggak selalu membuat kita nyaman. Tapi tugas kita sebagai gereja ada 3, saudaraku. Kalau GKJ Season City mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, berarti saudara sudah melakukan the great commandment. Tapi enggak berhenti di sana. Bukan hanya mengerti perintah yang agung untuk mengasihi Allah dan sesama. Saudara harus tergerak dan bergerak dengan the great commission. Amin. Banyak orang Kristen kalau ikut kebaktian misi, pekan penginjilan, doanya rohani. Sambil nangis, Tuhan inilah saya. Sambil nangis, pakailah dia. Nah itu doanya saudara sekalian. Sambil nangis tapi salah doanya ya. Tuhan sambil nyanyi, ini tugas kami, betul Tuhan. Tuhan inilah kami, utuslah mereka. Nah itu saudaraku. No. The Great Commission dimulai dengan mengatakan, Here I am Lord, use me, send me. Dan yang terakhir adalah the Great Compassion. Saudara tidak mungkin bisa menginjili orang, walaupun pengetahuan teologi kita dalam, komunikasi kita hebat, kita tidak mungkin memenangkan orang-orang di luar sana. Kalau saudara tidak punya belas kasihan. The Great Commandment, perintah agung. The Great Commission, amanat agung, perlu disertai dengan hati yang penuh dengan the Great Compassion. Belas kasihan yang saya undang tim worship leader menyanyikan bersama dengan kita lagu tadi, Mengiringmu Seumur Hidupku, sebagai satu kerinduan kita. Dan saya nanti mengundang Pak Gembala, Pak Pir untuk menutup kita di dalam doa. Dan saya ingin menantang saudara setelah khotbah ini selesai, sebelum saudara beranjak keluar, maukah saudara menjadi pemberita Injil? Mengiringmu seumur hidupku. Saya minta saudara berdiri, menyanyikan bersama dengan worship leader lagu ini.